Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Asengawi. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi informasi buat kalian ya yang sudah ada di Singapura, ada liburan, akan tetapi kalian inginlah ya memanfaatkan waktu luang itu dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang bermanfaat tentunya untuk sekolah, ataupun kalian ingin mungkin ingin kuliah ataupun ingin belajar masak ya, belajar bahasa Inggris atau catering atau apalah ya. Oke, di sini saya akan berbagi tentang bagaimana caranya kita bisa sekolah di Singapura ini. Oke, so buat kalian yang penasaran, simak videonya dan stay tune terus. Nah teman-teman, jadi di sini ya buat kalian yang sudah ada liburan dan ingin memanfaatkan waktu luang kalian ya dengan hal-hal yang begitu bermanfaat. Jadi di sini ada sekolah Indonesia ya, itu tempatnya ada di Siglap teman-teman sebenarnya ya. Dengan persyaratan kalian cukup bawa work permit dan juga paspor serta bawa uang. Persyaratannya cukup simple sekali. Jadi di sini kalian langsung datang ke Siglap ya, alamatnya nanti saya tuliskan di kotak deskripsi. Oke. Nah untuk kalian seumpamanya ya kepengen menjahit, terus kepengen baking, kepengen masak ya, kepengen belajar bahasa Inggris, atau kalian kepengen apa lah ya, sekolah apa kayak gitu. Nah di Singapura ini pun juga ada sekolah untuk mbak TKW ya. Seumpamanya kalian pengen ngambil sekolah yang nurse itu ya, kalian nanti mendapatkan sertifikat dan kalian bisa bekerja di sebuah rumah sakit ya yang merawat orang tua seperti itu dengan gaji yang cukup lumayan. Atau kalian juga mau sekolah nanti seumpama pulang ke Indonesia mau kerja di restoran dengan gaji yang cukup tinggi, itu pun juga bisa ya, dengan persyaratan yang sangat mudah tentunya sudah saya sebutkan di awal tadi. Nah jadi di sini memang ada baiknya juga ya, seumpama kita ini ada liburan terus kita hanya mondar-mandir ya, duduk di bawah pohon ngerumpi sama teman, sebenarnya itu nggak ada apa-apanya ya dibanding kalau kita itu mengambil sekolah di Singapura ya. Sudah pasti keuntungannya sangatlah besar sekali buat kita ya, seperti itu. Selain kita bekerja di rumah majikan, terus kita juga menimba ilmu ya, kita akan mendapatkan sertifikat ya, seperti itu. Jadi seumpamanya kita itu sudah punya sertifikat, punya keahlian, nanti pulang ke Indonesia ya, mau kerja apa kayak gitu, kita kan sudah punya sertifikat ya. Seumpamanya nih pengen belajar bahasa Inggris, nanti kalau pulang ke Indonesia pengen masuk ke PT ataupun ingin belajar bahasa Inggris, ingin mengajar bahasa Inggris di sekolah-sekolah tingkat rendah, itu pun juga kalian bisa kok teman-teman ya, asalkan kalian ada niat ya, dan tentunya harus semangat ya, seperti itu. Dan di sini memang sebagian saja ya yang mau sekolah seperti ini, karena kebanyakan yang saya lihat itu banyak sekali mbak-mbak yang sudah nggak tertarik ya. Karena apa? Karena ya sudah capek, terus karena keterbatasan waktu teman-teman ya. Di sini kan seumpama sekolah di Siglap ini sebulannya ada pertemuan 2 kali pertemuan ya. Terus kalian bisa ngambil di minggu pertama dan minggu kedua, atau kalian bisa ngambil di minggu ketiga dan minggu keempat. Semuanya terserah kalian. Yang penting kalian ngisi formulir, terus kalian bayar, terus kalian ada kesepakatan seperti itu. Nah setelah nanti kalian sekolah itu ya, kalian akan dikasih buku-buku panduan ya. Sebenarnya itu nggak dikasih, itu pun juga bayar ya teman-teman, nggak ada yang gratis ya di Singapura ini, seperti itu. Karena di sini teman saya sendiri itu juga ada yang sekolah menjahit ya, seperti itu. Terus
ada yang sekolah itu tata rias ya, nanti kalau pulang ke Indonesia pengen dandani manten lah ya, seperti itu. Jadi banyak sekali sih teman-teman kita yang tertarik dengan sekolah yang ada di Singapura ini. Tentunya bayarnya murah teman-teman, nggak sampai 100 ya, itu bisa jadi 6 bulan ya, setiap bulannya ada 2 kali pertemuan. Dan kalian yang rumahnya jauh bisa naik bus, karena daerah Siglap ini jalan masuk ke sana itu semuanya naik bus. Jadi kalian nanti ngambil busnya mulai dari Paya Lebar ya, seperti itu. Karena Paya Lebar nanti masuk ke Siglap itu nomor berapa saya kurang tahu, nanti kalian bisa tanya mbak-mbak yang sudah ada di Paya Lebar ya teman-teman. Karena saya sendiri rumahnya juga dekat dengan Siglap, tapi saya ngambilnya nomornya nggak sama yang di sekolah itu, karena saya lewatnya di beda jalan ya. Karena di Singapura ini di setiap ini teman-teman, di setiap lorong kayak gitu ya, setiap lorong itu sudah nama jalannya itu berbeda-beda. Jadi di sini tuh banyak banget nama-nama jalan ya, seperti Jalan Merak, jalan apalah ya, pokoknya banyak banget seperti itu. Oke. Dan di sini saya juga sangat seneng banget ya, seumpama mendengar ada Mbak TKW yang bekerja sambil sekolah kayak gitu. Wah, berarti mbaknya ini sungguh-sungguh luar biasa. Karena apa? Selain beliau bekerja juga masih punya waktu untuk sekolah. Padahal sekolah ini masih mikir lagi ya teman. Saya kalau libur teman-teman memang saya sukanya sendirian ya. Saya nggak mau yang namanya ada janjian dengan siapapun terus diikat ya, harus ketemuan di sini enggak. Saya itu memang dari dulu sukanya sendirian. Akan tetapi kalau setelah sampai nanti di Paya Lebar ya alhamdulillah dapat kenalan itu secara tiba-tiba ya. Terus akhirnya ngobrol, terus akhirnya sampai jam 6 atau setengah 7 kayak gitu, terus pulang ke rumah masing-masing seperti itu. Jadi nggak sampai ada yang namanya teman dekat, itu nggak ada teman-teman ya. Saya itu orangnya seperti ini, memang saya sukanya freedom saja ya, sendiri, selalu kemana-mana sendiri kayak gitu ya. Jadi buat kalian ya, seumpamanya ketemu saya di Paya Lebar, disapa aja nggak apa-apa, halo Mbak Asih kayak gitu, nggak apa-apa ya. Saya ini juga sama seperti kalian, saya juga seorang TKW yang sedang berjuang ya, agar kita semua nanti kelak pulang ke Indonesia sudah punya modal seperti itu ya teman-teman, agar apa yang kita cita-citakan itu bisa tercapai ya, seperti itu, amin ya. Dan buat kalian semuanya ya, seumpama kepengen banget kalian itu sekolah ya, terus kalian tapi nggak ada libur kayak gitu, kalian bisa ngomong kok ya, bisa minta izin sama majikan, mem atau sir ya, saya minta off day. Nah biasanya nih ditanya, kalau minta off day kamu mau kemana, kamu mau liburan sama siapa. Nah itu biasanya kalau majikannya yang suka kepo ya, itu ditanya sampai mendetail. Bahkan tasnya ya, tas yang kita bawa itu biasanya dicek teman-teman ya. Itu pengalaman saya waktu saya bekerja di Potong Pasir. Itu majikan saya itu Cina ya. Waktu saya mau berangkat off day, tas saya itu dicek teman-teman. Masya Allah, kayaknya saya ini kayak apa kayak gitu mikirnya, ya Allah ya Robbi. Terus pulang itu juga dikasih waktu ya, jam 6 harus sampai rumah. Dan di sana alhamdulillah saya bertahan 2 tahun ya. Terus akhirnya saya pulang ke Indonesia, proses lagi masuk ke Singapura. Akan tetapi saya proses yang terakhir masuk ke Singapura ini, saya sebagai seorang turis teman-teman. Jadi di sini saya bukan lewat agent, bukan lewat PT, bukan calling visa, enggak. Saya proses sendiri ya. Saya beli tiket pesawat ya, saya itu belinya sendiri dari Surabaya, saya turun di Batam ya. Setelah sampai di Batam, saya beli tiket kapal feri, turunnya di Bukit Timah kalau nggak salah ya, seperti itu, atau di Tanah Merah ya, di Tanah Merah. Oke,
Setelah sampai di Tanah Merah, akhirnya saya cari agent. Saya kan sudah berpengalaman ya, sudah lama di Singapura. Akhirnya saya langsung menuju ke Orchard. Setelah sampai di Orchard, saya langsung terjun ke mana-mana agent yang sekiranya bisa cepat mengambil saya. Karena di sini saya prosesnya sendiri teman-teman ya. Mulai dari bus, uang transport itu saya biaya sendiri. Kehidupan sehari-hari di sini mulai dari makan, minum semuanya saya biaya sendiri. Maka dari itu ya, saya itu langsung cepet-cepet. Terus saya langsung mengambil 4 agent sekaligus ya. Terus saya masukkan biodata, masukkan jebret, langsung. Terus ada panggilan interview. Tapi ya itu tadi teman-teman, karena banyak mbak-mbak ya, banyak pesaing ya, kita banyak saingannya. Ada orang Filipina ya, terus ada orang Indonesia juga seperti itu. Jadi kita itu di sini seperti didagangkan ya, kayak gitu. Karena kita kan foto kita sudah pasti dipajang di ini ya, dipasarkan, ibaratnya dipasarkan kayak gitu. Nah setelah itu alhamdulillah saya dapat majikan ya, majikan India. Terus akhirnya ini agennya ini merekomendasikan bahwa majikan India ini orangnya baik. Terus alhamdulillah akhirnya oke, saya setuju dan akhirnya saya tanda tangan kontrak. Terus akhirnya bertahan sampai 4 tahun ya teman-teman. Akhirnya pulang ke India majikan saya. Terus akhirnya saya transfer ya, seperti itu. Dan saat ini saya sudah di majikan yang baru. Majikan ini sudah jalan hampir mau 9 bulan ya teman-teman. Dan alhamdulillah semoga saja diberikan kelancaran ya. Jadi selama 4 tahun itu teman-teman, saya itu setiap tahun ya, itu sebenarnya saya pulang. Itu sebelum pandemi ya. Akan tetapi 2 tahun terakhir saya nggak pulang karena stuck. Karena ini ya sudah masuk pandemi. Jadi berapa ya, 2 tahun atau 3 tahun nggak pulang. Nah seperti itulah ya. Terus oh iya 2 tahun. Terus ketambahan ini di kontrak baru ini juga 2 tahun. Jadi 4 tahun saya belum pulang. Belum pulang karena masa pandemi ya, belum dibuka lah ya, seperti itu. Sebenarnya di majikan yang baru ini saya itu sudah dikasih cuti teman-teman. Dikasih cuti untuk pulang ke Indonesia. Lah buat apa? Saya ngomong sama majikan, saya nggak akan ngambil cuti. Saya kalau mau pulang ya pulang selamanya, alias pensiun. Saya sudah capek hidup di perantauan seperti ini. Saya ngomongnya seperti itu loh sama majikan saya. Terus majikan ngomong seperti ini, memang umur kamu berapa kamu mau pensiun? Bukan masalah umurnya Pak, di sini karena saya setiap hari raya saya tuh nggak pernah merayakan hari raya dengan anak, dengan suami. Saya itu selalu berada di perantauan. Rasanya tuh nyesek banget teman-teman, ya Allah. Bener, kalian seumpamanya kalian ya nanti kalau sudah merasakan sampai di Singapura ya, hari raya di Singapura, kalian bakalan nangis ya mendengarkan HP ada suara takbir raya. Masya Allah, meronta-ronta hatinya, nangis teman-teman, Masya Allah. Tapi alhamdulillah ya, tahun ini saya nggak nangis. Karena apa? Bagi saya sudah terbiasa hidup seperti ini. Setiap hari juga sudah video call dengan anak, dengan suami ya, dengan orang tua. Jadi sudah terbiasa buat saya. Akan tetapi kalian jangan meniru saya ya. Ini namanya juga bisa dibilang kayak butoyep ya, seperti itu. Akan tetapi di sini karena saya itu niat saya tulus teman-teman. Saya itu bekerja ya, saya itu jujur. Saya nggak pernah yang namanya ada niat sedikit pun jahat tuh nggak ada ya. Saya pengen benar-benar apa yang saya cari itu benar-benar hasil keringat saya. Nggak ada sedikit pun apa ya, ibaratnya ini ya, ibaratnya berbohong atau menipu atau apa, itu nggak ada ya. Jadi agar apa yang kita kirim ke Indonesia itu agar ini loh teman-teman, hasilnya itu agar berkah barokah ya, agar bermanfaat buat keluarga kita. Oke teman-teman, nah seperti itu tadi ya. Semoga saja sharing video saya ini bermanfaat dan
bisa membantu ataupun bisa menginspirasi buat teman-teman semuanya yang ingin bekerja ke Singapura. Nggak lupa juga di sini saya selalu memberikan support serta dukungan buat kalian semuanya ya. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan dalam mencari rezeki di negeri orang ya. Semoga mendapatkan majikan yang baik dan bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun. Amin. Oke teman-teman, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share ke sosial media yang kalian punya. Dan saya akhiri sampai di sini akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.